Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maris Loda Harabi, NIM 170300025, kelas A semester 7, program studi Sosiologi. Ujian akhir semester UAS Sosiologi Terapan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang analisis corona. Virus corona adalah penyakit yang bisa menyerang pernapasan yang disebabkan oleh virus corona yang akan menyerang seluruh saluran pernapasan mulai dari penyakit ringan sampai berat. Nah, gejalanya adalah demam, batuk, dan sesak napas. Virus tersebut sangat berbahaya dan sudah mewabah banyak kasus. Banyak juga orang yang sudah meninggal karena terkena virus tersebut. Dan kita juga harus berhati-hati dan tetap berwaspada dengan adanya infeksi virus tersebut. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia dan menyerang sistem pernapasan. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu dan juga infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia akut, infeksi sekunder pada orang lain, gagal ginjal, bahkan sampai menyebabkan kematian. Nah, virus corona ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke berbagai wilayah, bahkan ke beberapa termasuk Indonesia. Nah, penderita virus ini bisa menunjukkan beberapa gejala, baik itu untuk infeksi pernapasan ringan maupun infeksi pernapasan berat. Untuk infeksi pernapasan ringan, gejala-gejala yang nampak adalah gejala-gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Sedangkan infeksi pernapasan berat, gejala-gejala yang nampak adalah demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri pada dada. Tetapi secara umum ada 3 gejala utama yang menandakan apabila seorang terinfeksi coronavirus. Nah, poin yang berikut, gejala-gejala yang nampak adalah gejala-gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Sedangkan untuk infeksi pernapasan berat, gejala-gejala yang nampak adalah demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri pada dada. Poin yang berikut, ada 3 gejala utama yang dapat menandakan apabila seseorang terinfeksi virus corona. Gejala-gejala utama itu adalah 1. Demam, suhu tubuh di atas 350 Celcius, 2. Batuk, dan 3. Sesak napas. Berdasarkan hasil penelitian, gejala dari COVID-19 akan muncul atau nampak dalam kurun waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah terpapar virus corona. Poin yang berikut, penyebaran penyakit menular tersebut dengan terjadinya infeksi virus tersebut karena ada banyak orang yang mempengaruhi dinamika populasi akibat penyakit menular atau virus COVID-19. Misalkan banyak perpindahan populasi, gaya hidup, dan meningkatnya jiwa yang perjalanan internasional, contohnya berliburan di tempat-tempat yang ramai, yang banyak pengunjung, sehingga berpulangnya mereka dari liburan akan membawakan atau mempengaruhi penyebaran penyakit di antara wilayah yang berbeda.
Nah, poin yang berikut juga menjelaskan tentang apa itu kapitalisasi. Kapitalisasi adalah sebuah upaya pemilik perusahaan untuk menyertakan modal bagi perusahaan, dan ada banyak sumber modal bagi perusahaan yang menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kejadian ini menuai banyak reaksi dan bermacam-macam kalangan masyarakat. Hal ini berdampak pada berbagai ranah seperti diliburkannya dengan adanya COVID-19. Hal ini berdampak pada berbagai ranah seperti liburkannya sekolah, perguruan, dan instansi. Pemerintah sendiri sampai saat ini belum menyebarkan info pasti yang berkait dengan permasalahan lockdown. Kapitalisasi hubungkan dengan virus corona. Dengan adanya coronavirus tersebut, hal ini diumumkan Presiden Joko Widodo bahwa ada dua pasien yang positif terdeteksi COVID-19 di Depok. Diduga setelah bertemu dan warga asal Jepang yang sehabis singgah dari Malaysia. Kasus COVID-19 di Indonesia begitu besar di Indonesia. Hal ini tentu sangat berdampak negatif terhadap segala aspek sosial dan interaksi masyarakat Indonesia. Nah, terjadi banyak polemik setelah Indonesia terus memberikan kabar tentang perkembangan COVID-19. Poin yang berikut, monetisasi. Monetisasi adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran yang sah. Ini adalah cara halus yang akan berbicara tentang bagaimana kamu dapat membuat sesuatu yang dapat dikomersilkan dan akan bisa dibayar dengan uang. Sama dengan akhir-akhir ini yang adanya corona, banyak orang yang masuk dalam rumah sakit yang awalnya hanya sakit biasa, tapi mereka dimasukkan di web dan mereka bilang itu corona. Mereka omong begitu karena mereka ingin mendapatkan uang. Nah, dalam pandangan politik, banyak rakyat mengeluh karena adanya virus. Dalam pandangan politik, banyaknya warga mengeluh karena adanya virus yang tersebar di berbagai daerah masing-masing, sehingga banyak warga yang takut dan panik karena adanya masalah baru yang mengguncang warga Indonesia, dan warga Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan cara mengatasi masalah yang terjadi saat ini adalah sehingga banyak warga yang takut dan panik karena adanya masalah yang mengguncang warga Indonesia, dan warga Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya serahkan pada pemerintah untuk bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Poin yang berikut, cara pencegahan yang terbaik untuk menghindari virus COVID-19 yang kita bisa hindari dalam 14 hari yaitu: 1. Hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai dan banyak pengunjung supaya bisa menghindari virus COVID-19. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum untuk menghindari virus COVID-19. Yang ketiga, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek supaya bisa menghindari virus COVID-19 tersebut. Yang keempat, rajin cuci tangan dengan sabun untuk menghindari virus COVID-19. Yang kelima, jaga kebersihan di lingkungan kita supaya tidak menyebar virus COVID-19, dan tetap jaga kesehatan di lingkungan kita masing-masing, dan tidak boleh duduk berdekatan jauh dari 1 meter.
Nah, edisi ketiga menurut fakta bahwa COVID-19 telah diklasifikasikan ke dalam penyakit menular kelas B dan dikelola sebagai penyakit menular kelas lain, dan pengembangan epidemi nasional, epidemiologi kasus, dan penelitian klinis. Poin yang berikut, Departemen Kesehatan pada semua tingkatan level harus mengikuti administrasi pemerintah dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemik lokal, membentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian COVID-19. Saran dari saya, kita sebagai warga masyarakat harus menjaga kesehatan kita sendiri agar tidak terinfeksi dengan wabah corona yang saat ini yang mengancam kita, masyarakat, dan kita sebagai warga masyarakat juga menjadi panik dan ketakutan mendengar isu tersebut. Nah, kita sebagai warga masyarakat harus menjaga kebersihan agar tidak mudah terinfeksi wabah virus COVID-19. Dengan demikian, mari kita bekerja sama-sama, bangkit bersama untuk mencegah COVID-19. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan. Mungkin hanya itu saja poin-poin yang saya bisa jelaskan. Jika ada kata yang salah atau kata yang kurang nyambung, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.